Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tema Gorontalo. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Pendaki. Dan sebelum kita lanjut, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Terasa kepalaku sangat pusing. Aku kemudian terbangun. Kulihat ruangan itu berbeda. "Gimana tidurnya? Nyenyak?" kata Dokter Hadi. "Kepala saya pusing. Apa yang terjadi dengan saya, Dok?" "Kamu jangan khawatir. Sekarang kamu makan ya. Kamu sudah 2 hari tidur panjang." "Kepala saya masih pusing, dokter." "Makanya kamu makan dulu, biar kepala kamu enggak pusing lagi." Aku melihat makanan di atas meja di samping tempat tidurku. Karena sudah sangat lapar, aku kemudian memakan makanan itu. Sambil makan, aku bertanya-tanya kepada Dokter Hadi. "Keluarga saya apa sudah tahu keberadaan saya, dokter?" "Keluarga kamu sudah diberikan kabar mengenai kamu. Kamu tenang saja." "Kalau teman-teman saya gimana kondisinya, dokter?" "Teman-teman kamu sedang diinterogasi sekarang sama perwira militer nasional. Hanya kamu yang pingsan cukup lama." "Apa saya baik-baik saja, dokter? Saya tadi berada di rumah sakit, dan itu tahun 2006. "Jadi, kamu bermimpi kembali ke tahun 2006? "Iya, dokter. Tapi itu rasanya seperti nyata sekali. Tidak seperti mimpi-mimpi yang lain." "Memang mimpi kamu seperti apa sehingga kamu merasakan kalau itu nyata?" "Di mimpi itu, saya berkomunikasi dengan orang tua dengan santai. Makan makanan yang rasanya juga sangat nyata." "Oh, jadi begitu. Selesai makan nanti, ikut ke ruangan perwira ya. Kami akan meminta penjelasan kalian yang pergi ke Gunung Samalas." Aku kemudian makan makanan yang ada di sana. Setelah selesai, seorang petugas mengerahkanku menuju ruangan interogasi. Kemudian, aku mengikutinya ke sana. Setelah masuk, di sana sudah ada keempat temanku yang sedang duduk. "Kamu sudah sadar? Silakan duduk." Aku kemudian duduk di kursi yang sudah disediakan di samping Daniel. "Kamu tidak apa-apa, Ron?" "Iya, Nil. Apa yang terjadi?" "Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba aku terbangun berada di kantor ini 2 hari yang lalu." Kata petugas, "Kamu baru sadar ya?" "Iya, Nil. Aku pingsan 2 hari." "Sudah, diam. Kalian jawab pertanyaan saya dengan jujur." Perwira itu menghentikan obrolanku dengan Daniel dan akan mulai membahas masalah kami. "Jadi kalian ke gunung itu dengan tujuan mengembalikan barang yang telah kalian ambil dari kampung gaib itu?" Aku terkejut mendengar perwira militer itu. Sepertinya mereka berempat telah mengakui kalau kita ke gunung itu untuk mengembalikan telur emas yang diambil Panji. "Iya, Pak. Betul. Kenapa kalian tidak melapor ke petugas nasional? Kan kami sudah meminta kalian untuk melapor jika sesuatu terjadi kepada kalian." "Maaf, Pak. Kami tidak mau kehidupan kami dalam bahaya, Pak." "Kehidupan dalam bahaya seperti apa? Kami akan senantiasa melindungi kalian jika ada ancaman dari orang lain." "Bapak tidak percaya mengenai hal gaib, mengenai apa yang kami alami. Bapak hanya percaya kalau kami berlima terjebak di dunia lain dengan kecanggihan teknologi, bukan karena hal mistis. Katanya, kalian diikuti orang aneh juga sepanjang hari. Kami bisa melacak identitas orang itu kalau kalian segera melaporkan kejadian ini." "Iya, Pak. Kami sudah lama diikuti seseorang." "Iya, Pak. Saya sampai jatuh dari motor karena orang itu." "Lalu, apa alasan kalian tidak mau melapor?" "Karena kami yakin semua masalah akan selesai jika kami mengembalikan barang yang kami ambil dari kampung gaib itu." "Barang seperti apa yang kalian ambil itu? Dan bukannya semua barang yang kalian bawa kemarin sudah kami sita semua? Barang itu berupa telur emas
Kami mendapatkannya pada saat berada di kampung gaib itu. Kami menyembunyikannya pada saat turun dari gunung itu, sehingga petugas tidak menemukannya. Terus, kemana kalian mengembalikan telur emas itu? Kami mengembalikannya ke kampung gaib itu. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kalian bisa kembali masuk ke dimensi lain itu? Jelaskan pada kami. Kami tidak masuk ke sana, Pak. Kami hanya meletakkan telur emas itu di gerbang masuk menunggu kampung gaib itu. Gerbangnya berupa apa? Mesin? Apa dan di mana itu? Ada di hutan, Pak. Gerbang itu berupa batu besar yang ada di sana. Batu? Ekspresi perwira militer itu keheranan karena mendengar bahwa batu menjadi gerbang menuju alam gaib. Iya, Pak. Batu yang katanya tempat kami ditemukan pingsan itu. Perwira itu langsung memanggil bawahannya. Segera kerahkan komponen pasukan pencari, peneliti dan ilmuwan yang kita punya. Kita akan pergi ke Gunung Samala sekarang juga. Laksanakan. Siap, Pak, kata prajurit itu, dan langsung pergi meninggalkan ruangan itu. Tunggu, Pak. Sebaiknya jangan ada lagi yang pergi ke sana, kataku dengan panik. Memangnya kenapa? Apa yang kalian sembunyikan di sana? Saya mendapatkan pesan dari penghuni di sana untuk tidak menginjakan kaki di sana lagi. Penghuni di sana seperti apa? Makhluk apa yang ada di sana? Penghuni di sana berupa ular, Pak. Ular yang sangat besar. Benar kata Roni. Sebaiknya Bapak jangan pergi ke sana. Ular seperti apa itu? Teknologi manusia tidak akan kalah hanya dengan seekor ular, walaupun ular yang besar sekalipun. Selama saya pingsan 2 hari, saya telah dibawa kembali ke tahun 2006 dan mendapatkan pesan bahwa manusia dilarang menginjakan kaki di sana lagi, Pak. Jadi Bapak jangan pergi ke sana lagi. Jadi kamu diberikan pesan ya, Ron, selama kamu pingsan? Iya, Dok. Rasanya nyata sekali. Dari kata-katamu itu, semakin membuat kami penasaran kalau di sana ada teknologi yang canggih yang bisa membawa kita menjelajahi waktu untuk ke masa lalu maupun masa depan. Mayor, katanya memanggil seorang tentara. Siap, Pak. Bawa mereka, masukkan ke dalam ruangan terpisah. Dan satu lagi, bawa persenjataan lengkap untuk kita pergi ke Gunung Samalas. Kemudian hubungi markas besar di Jakarta mengenai berita ini. Siap, Pak, kami laksanakan. Jangan lagi berita ini sampai bocor ke masyarakat sipil. Kerjakan. Siap, Pak, kami kerjakan. Pak, sebaiknya Bapak hentikan niat untuk pergi ke sana. Tidak ada apa-apa di sana, hanya perkampungan yang dihuni makhluk gaib. Sudah, diam. Bawa mereka, katanya memerintahkan anak buahnya. Kami kemudian dibawa menuju ruangan secara terpisah. Aku menjadi sangat khawatir dengan masalah ini. Aku masih ingat dengan jelas kata-kata ular berwarna emas dengan mahkota di kepalanya. Kalau manusia tidak boleh ada yang kembali memasuki kampung itu. Apakah ini akan menjadi masalah baru lagi? Apakah kehidupan aku akan terancam? Kami mungkin telah berbuat salah dengan menceritakan semua kejadian itu kepada perwira itu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Aku hanya semoga tidak ada lagi masalah baru yang terjadi kepada kami. Kami hanya ingin hidup normal dan tenang. Di dalam ruangan itu, aku hanya terdiam. Tidak ada yang bisa dilakukan. Ruangan itu kosong. Hanya ada satu kasur dengan satu bantal layaknya di penjara. Bedanya, ruangan itu sangat bersih dan tidak menggunakan jeruji besi. Di dalam juga ada toilet kecil. Tidak ada alat apapun di toilet itu. Hanya kloset dan satu keran air. Aku memikirkan para tentara yang menuju ke sana. Apakah mereka akan berhasil masuk ke kampung gaib itu? Kalau mereka berhasil masuk, aku juga akan dalam bahaya. Karena aku sudah diperingatkan oleh ular emas itu. Waktu demi waktu berlalu. Satu petugas mengantarkan makanan untuk makan siang. Pak, kapan saya boleh keluar? Tunggu perintah dari atasan. Kamu di sini saja dulu. Tidak akan terjadi sesuatu. Tenang saja ya, katanya. Kemudian langsung keluar. Aku kemudian memakan makanan. Setelah selesai, petugas kembali masuk untuk mengambil peralatan makanan itu.
sepertinya aku diawasi melalui kamera, karena petugas itu bisa tahu kalau aku sudah selesai makan. Setelah makan, aku hanya rebahan di kasur yang ada di sana sambil memandang ke arah plafon ruangan itu. Hanya itu yang kulakukan seharian penuh sampai malam pun tiba. Petugas kembali mengantarkan makanan. Di sana aku bertanya lagi kepada petugas itu, "Pak, apakah ada kabar pasukan yang pergi ke gunung itu?" "Kamu tidak boleh tahu. Intinya kamu tunggu aja di sini. Kalau Pak Perwira sudah kembali, kamu nanti mungkin bisa dibebaskan." Baik Pak." Aku hanya bisa pasrah menunggu kembalinya pasukan yang pergi ke gunung itu. Aku hanya berharap semoga mereka tidak bisa masuk ke alam gaib itu. Aku kemudian makan malam sambil melamun. Setelah selesai makan, aku kemudian tertidur. Malam berlalu dengan cepat. Aku bahkan tidak merasakan mimpi di waktu tidurku. Malam yang tenang tanpa gangguan. Seketika pagi terasa begitu cepat saking nyenyaknya tidurku. Aku dibangunkan oleh petugas. Petugas itu datang untuk mengantarkan sarapan pagi. "Apa pasukan militer sudah kembali, Pak?" "Belum. Memangnya kenapa?" "Saya khawatir, Pak. Jangan sampai mereka masuk ke kampung gaib itu." "Itu petugas. Memang itu tujuan kita, agar kita dapat mempelajari teknologi yang ada di kampung itu." "Tidak ada teknologi canggih di sana, Pak. Di sana hanya kampung biasa." "Sudahlah, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu sarapan saja dan jangan berbuat macam-macam supaya kamu bisa cepat dipulangkan." Petugas itu kemudian langsung pergi dan menutup pintu. Selesai sarapan, seperti biasa, petugas itu kemudian datang lagi untuk membereskan peralatan makanan. Pagi itu seperti hari kemarin, tidak ada yang dikerjakan, hanya melamun di ruangan itu. Tak terasa sudah siang dengan ditandai petugas mengantarkan makanan. Pada saat petugas itu masuk mengantarkan makanan, tiba-tiba terdengar suara ribut di luar. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. "Kamu tetap tenang," katanya sambil meletakkan makanan itu dan kemudian berlari keluar. Aku sangat penasaran dengan keributan yang ada di luar, tetapi aku tidak bisa mengetahui apa yang terjadi. Aku hanya bisa menebak-nebak. Apa mungkin militer itu berhasil masuk ke kampung itu, atau mungkin mereka bertemu dengan masalah lain. Pada saat aku makan makanan itu, tiba-tiba petugas masuk ke dalam dan membawaku keluar. "Ada apa ini? Kemana saya mau dibawa?" kataku. "Sudah, kamu diam saja." Ternyata tidak hanya aku, teman-teman yang lain juga aku lihat dibawa keluar oleh masing-masing petugas. Kemudian kami dibawa ke ruangan tempat kami diinterogasi kemarin. Seorang tentara kemudian bertanya kepada kami, "Kata kalian, gerbang kampung gaib itu berupa batu besar tempat kalian ditemukan pingsan?" "Iya Pak, batu besar. Sebelum sampai di batu itu, pasukan tiba-tiba diserang oleh ribuan ular putih. 3 prajurit digigit ular dan sekarang dievakuasi menggunakan helikopter ke rumah sakit militer." "Ular putih Pak?" "Iya. Apa kalian tahu tentang ular itu?" "Kami tidak pernah menemukan ular seperti itu di jalur pendakian manapun di dalam kampung gaib itu, Pak." "Jadi begitu. Kami sekarang sedang mencoba menyembuhkan racun ular itu dengan menggunakan serum anti racun." "Memangnya gigitan ular itu seperti apa, Pak? Berbahaya ya?" Prajurit yang terkena gigitan ular itu langsung hilang kesadaran. Mereka bertiga seperti orang mati. Tetap denyut nadinya masih ada. "Astaga, tapi kami tidak mengetahui tentang ular putih itu, Pak. Sebaiknya Bapak mengabarkan rekan-rekan Bapak untuk tidak melanjutkan pencarian kampung gaib itu. Itu sangat berbahaya." "Ini adalah perintah atasan. Mereka bekerja sesuai perintah." "Tapi itu sangat berbahaya, Pak. Sepertinya ular putih itu merupakan peringatan dari penghuni kampung gaib itu, Pak." Tiba-tiba terdengar suara dari radio yang digantung di dada kiri tentara itu. "Zzz, zzz, elang 1 masuk. Masuk dengan elang. Segera bawa 5 anak itu menuju ke lokasi ganti. Laksanakan, ganti."
Kalian semua sekarang juga ikut ke tempat pendakian gunung itu. Enggak, pokoknya saya tidak mau ikut, Pak. Iya, Pak, saya juga nggak mau kembali ke gunung itu. Ini adalah perintah dari negara. Kalian harus membantu negara. Sebaiknya jangan, Pak. Kami tidak mau mendapatkan masalah lagi, Pak. Satu orang prajurit kemudian masuk ke dalam ruangan. Izin, Pak. Helikopter sudah siap di halaman belakang, katanya melapor. Baik, kalian semua ayo ikut. Kalian akan ke sana menggunakan helikopter militer. Wih, yang benar, Pak. Saya nggak pernah naik helikopter. Sepertinya seru. Kalau begitu, saya ikut, Pak. Lumayan, bisa naik helikopter gratis kan? Kata Panjil sambil ketawa. Iya, kalian semua pakai helikopter. Sebaiknya jangan, Pak. Saya mohon, sebaiknya jangan menusuk kehidupan mereka, Pak. Dunia kita berbeda dengan dunia mereka. Gagak 1, katanya berbicara ke radio yang digenggamnya. Masuk dengan Gagak 1. Bawa pasukan pengawalan masuk. Laksanakan. Ganti. Siap. Laksanakan. Langsung seketika itu, beberapa prajurit dengan menggunakan pakaian hitam dan bersenjata lengkap masuk dan memegang masing-masing tangan kami berlima. Kami kemudian dibawa keluar dari gedung itu menuju ke halaman belakang. Benar saja, di sana sudah ada helikopter milik tentara yang baling-balingnya sedang berputar pelan yang menandakan untuk siap take off. Kami tidak bisa melawan dengan kejadian itu. Melihat senjata yang dipegang prajurit itu saja membuat niat kita untuk memberontak seketika hilang. Kami hanya pasrah masuk ke dalam helikopter itu. Tapi mungkin hanya Panji yang ekspresinya terlihat senang dengan hal itu. Mungkin karena dia ingin naik helikopter. Jujur saja, aku juga baru pertama kali naik helikopter. Ketika helikopter itu sudah mulai take off, aku sedikit gemetar dan jantung berdebat-debat rasanya. Di pesawat itu ada 5 tentara, 2 pilot dan 3 prajurit bersenjata lengkap yang menjaga kami berlima. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel ini, Tema Gorontalo.